Selamat malam Bu Evin, di sini saya Junita Andriani Saragi dengan NIM AS1740 akan mempresentasikan mengenai Malcolm Baldrige National Quality Award atau MBNQA. Malcolm Baldrige National Quality Award atau MBNQA itu sendiri adalah suatu penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Presiden USA pada organisasi baik yang bergerak di bidang bisnis, pendidikan, ataupun kesehatan yang telah memenuhi syarat dalam 7 kriteria. Penyerahan penghargaan ini dilakukan sejak tahun 1987 dengan fasilitator NIST atau National Institute of Standard and Technology. Malcolm Baldrige National Quality Award atau MBNQA itu sendiri digunakan sebagai suatu kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja manajemen. The Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membentuk suatu karakteristik dengan memiliki kinerja dan integritas yang tinggi secara keseluruhan. Hingga pada tahun 2007, metode Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence atau MBC-API telah diadopsi oleh puluhan ribuan perusahaan di lebih 70 negara. Indonesia sendiri juga mengadopsi MBC-API dan dijadikan sebagai Indonesian Quality Award atau IQA sebagai penghargaan atas kinerja BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Gaspers pada tahun 2007 menyatakan terdapat 6 alasan yang mendasar menjadikan organisasi-organisasi lokal maupun kelas dunia memilih Baldrige Assessment sebagai kerangka kerja dari sistem manajemen mereka, yaitu yang pertama, Baldrige Assessment mampu mengidentifikasi setiap kekuatan dan kesempatan untuk perbaikan atau opportunities for improvement atau OPI dari berbagai area dalam organisasi yang berkaitan dengan 7 kriteria MBNQA. Baldrige Assessment memberikan kerangka kerja untuk peningkatan menuju keunggulan kinerja dengan memberikan kebebasan kepada manajemen untuk melaksanakan strategi bisnis mandiri dan program-program peningkatan keunggulan kinerja. Lalu, alasan yang ketiga yaitu Baldrige Assessment merupakan kerangka kerja manajemen terintegrasi mencakup semua faktor yang mendefinisikan organisasi, proses operasional, dan hasil-hasil kinerja yang jelas dan terukur. Alasan yang keempat yaitu Baldrige Assessment berfokus pada persyaratan-persyaratan untuk mencapai keunggulan kinerja, bukan sekedar aplikasi, prosedur, alat, ataupun teknik. Yang kelima yaitu Baldrige Assessment mudah beradaptasi dengan lingkungan bisnis, dapat diterapkan pada organisasi besar maupun kecil, organisasi lokal yang hanya beroperasi di suatu negara, maupun kelas dunia yang beroperasi di banyak negara. Lalu alasan yang keenam yaitu Baldrige Assessment telah terbukti merupakan praktik manajemen global yang valid untuk meningkatkan keunggulan kinerja organisasi. Selanjutnya, kriteria atau pilar performance excellence dari Baldrige adalah framework yang dapat digunakan organisasi dalam meningkatkan kualitas. 7 kriteria atau pilar yang dapat digunakan sebagai kriteria penghargaan MBNQA adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu leadership. Memeriksa apakah eksekutif senior mengarahkan organisasi dan bagaimana organisasi menjalankan tanggung jawabnya kepada publik dan berperan sebagai warga yang baik. Yang kedua yaitu strategic planning. Kriteria ini ingin melihat bagaimana proses perumusan strategi ditetapkan di lingkungan organisasi, serta memeriksa apakah organisasi telah membuat arah strateginya dan bagaimana dapat menentukan key action plan-nya. Lalu yang kriteria yang ketiga yaitu customer focus. Memeriksa bagaimana organisasi memutuskan kebutuhan serta ekspektasi pasar serta pelanggan, membangun hubungan dengan pelanggan, dan bagaimana mendapatkan, memuaskan, serta menjaga pelanggan. Yang keempat yaitu measurement, analysis, and knowledge management. Menganalisis sistem manajemen,
aplikasi manajemen yang aktif, perbaikan data, serta informasi untuk mendukung proses organisasi dan performansi sistem manajemen. Yang kelima yaitu Human Research Focus, menganalisis bagaimana organisasi mendukung pekerjaannya dalam membangun potensi individu individu dan bagaimana para pekerjanya dapat mengikuti tujuan organisasi. Selanjutnya yang kriteria yang keenam yaitu proses manajemen. Memeriksa bagaimana proses perancangan, pengaturan, serta peningkatan aspek-aspek penting dari produksi dan delivery juga proses pendukung lainnya. Yang ketujuh yaitu business result. Pilar yang ketujuh ini ingin melihat bagaimana hasil akhir kinerja organisasi. Apakah kinerja seluruh aspek organisasinya makin kompetitif, makin efektif, atau makin meningkat? Melalui 7 kriteria atau pilar tersebut, akan dapat ditemukan di mana level kinerja organisasi. Lalu, melalui 7 kriteria pilar tersebut, akan ditemukan di mana level kinerja organisasi. 7 pilar tersebut juga sangat membantu jika sebuah organisasi hendak melakukan proses transformasi menuju ke arah yang lebih unggul. Artinya, 7 kriteria tersebut dapat digunakan sebagai roadmap roadmap jika suatu organisasi ingin merumuskan action plan-nya. Lalu selanjutnya yaitu mengenai model bisnis Bolt Reach. Kerangka Bolt Reach telah bertahan selama puluhan tahun dan digunakan sebagai model untuk kerangka penghargaan keunggulan nasional dan internasional lainnya. Salah satu kerangka argumen untuk melihat kerangka Bolt Reach lebih dari perspektif sistem adalah bahwa lebih dari 80% pertanyaan kriteria dimulai dengan bagaimana. Kunci suksesnya adalah mengganti inti dari proses existing yang tidak mampu berkinerja berkinerja terbaik di kelasnya dengan praktik terbaik pada proses inti. Selanjutnya, sistem penilaian Baldrige, Malcolm Baldrige Kriteria for Performance Excellence atau MBCFPI, menekankan bahwa dalam perusahaan yang unggul ditemukan data nilai atau core value yang tertanam atau embedded di dalamnya yang mampu mempertahankan dan mengembangkan perusahaan. Ke-11 elemen tata nilai menurut MBCFPI adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang memiliki visi ke depan, yang kedua keekselenan yang dikendalikan oleh pelanggan, yang ketiga pembelajaran keorganisasian dan personal, yang keempat penghargaan tenaga kerja dan mitra, yang kelima kegesitan, yang keenam fokus pada masa depan, yang ketujuh pengelola inovasi, yang kedelapan yaitu manajemen berdasarkan fakta, yang kesembilan yaitu tanggung jawab kemasyarakatan, yang kesepuluh pada hasil dan penciptaan nilai, yang kesebelas adalah perspektif kesisteman. Dari kesebelasan tersebut, selanjutnya disarikan menjadi 7 kriteria yang dikenal dengan Baldrige Criteria for Performance Excellence atau MBCFPI. Adapun sistem perspektif digambarkan dalam bentuk burger, yang bagian atasnya seolah payung adalah organisasi profil atau OP, yaitu snapshot mengenai falsafah, kaidah hukum, serta apa yang dimaksud tujuan perusahaan didirikan. 7 kriteria yang dinilai dalam Baldrige Assessment yaitu yang pertama, leadership 120 poin, strategic planning 85 poin, customer focus 85 poin, measurement, analysis, and knowledge management 90 poin, workforce focus 85 poin, operation focus 85 poin, dan result 450 poin. Skor tanggapan terhadap sistem item pada setiap kriteria dan umpan balik dari Baldrige Assessment didasarkan pada dua dimensi evaluasi, yaitu dimensi proses dan dimensi hasil. Dimensi proses mengacu pada bagaimana organisasi meningkatkan pemenuhan persyaratan
kriteria 1-6 berdasarkan faktor evaluasi approach, deployment, learning, integration atau ADLI, sementara dimensi hasil mengacu pada keluaran dan hasil kriteria 7 menggunakan faktor evaluasi yaitu levels, trends, comparison, and integration atau LITCI. Kesimpulannya yaitu kriteria Malcolm-Baldrige ini telah diakui oleh bangsa atau pemerintah Amerika sebagai metode perbaikan kinerja karyawan perusahaan yang telah mengembalikan daya saing produk dan ekonomi yang hampir terpuruk di era tahun 1990-an dan dipakai sebagai alat ukur untuk menilai perusahaan dalam Malcolm-Baldrige National Quality Award Amerika. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Selamat malam.